Biar kau dengar ini maksudku. Ustaz Kainama bilang Yesus menikah. Tahu-tahu ya memang dia menikah. Memang dia menikah. Kenapa rupanya? Ya, lu siapa emang lu bapaknya lu larang-larang orang nikah? Kalau dia tidak nikah, pertanyaan saya, kalau dia tidak nikah, gimana dia lampiaskan syahwatnya? Ayo. Diam dulu kau, diam dia dulu. Mimpi basah gitu atau nani? Itulah jurus kan? Belum selesai. Adalah lebih baik Isa Yesus itu menikah daripada dia onani. Tahu mimpi basah. Kurang ajar gitu. Kan? Pak Lamsen, kalian mengatakan Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, wajar nggak dia menikah? Maaf, saya tidak benci kamu, benci agamamu yang selalu mengajak kamu seperti itu. Ya sudah, ajarkanlah saya yang baik itu yang kayak mana, aku diam. Kalau kamu itu memang manusia, masa saya benci kepada kamu? Cuma agamamu yang ajar kamu seperti itu, akhirnya saya benci agama yang pengajaran kamu itu, yang pengetahuanmu saya benci. Ya udah, kalau gitu aku nyimak aja, silakan dengan yang lain, Pak. Ya. Maaf ini, Pak Lamsen, maaf Bang, coba saya keberatan ini. Iya, saya keberatan ini Pak Lamsen ini, Pak Lamsen. Kalau Pak Lamsen bicara begitu, Pak Lamsen sama Bang Juba Gurunda Gurta ini, Pak Lamsen. Ini kan Pak Lamsen ini, Pak Lamsen masih ada nggak? Kan mungkin Pak Lamsen tidak menyukai atau tidak senang atau ada rasa kebencian. Tadi Pak Lamsen bilang dalam hati Pak Lamsen. Itu kan tidak datangnya tiba-tiba kan Pak Lamsen ya? Ya sebentar dulu Pak Lamsen. Tidak datangnya tiba-tiba dengan Bang Juma begitu-begitu ya kan? Kan itu kan udah dari lama. Nah Pak Lamsen ini kan punya ajaran kasih. Iya. Pak Lamsen udah senior juga. Betul. Ya kan? Sedangkan Pak Lamsen bisa memahami. Iya. Pak Lamsen itu darah tinggi. Betul. Enggak ada dia orang makan nanas pagi-pagi, enggak, dia enggak makan darah tinggi. Tanya mau tadi darah tinggi dia bilang tadi. Aduh ya bentar Bang Baim, bentar. Gimana Pak Lamsen? Terus. Ya enggak tuh kan Bang Baim. Enggak gimana, kenapa bisa? Tadi Pak Lamsen bilang bukan benci sama orangnya tapi benci sama agamanya. Berarti kan besar sekali tuh, luas sekali Pak Lamsen. Gimana coba? Maaf ini Pak Lamsen. Takutnya saya salah. Ntar Pak Lamsen benci saya juga kan. Itu saya takut itu nanti. Gimana? Yang saya agama dia yang mengajarkan tentang dia, gurunya itu siapa yang mengajarkan dia. Tapi teman-teman Islam lain kan enggak. Saudara saya, paman saya Islam semua, enggak seperti itu. Tadi bilang agamanya, sekarang gurunya. Agamanya seperti yang dia anutnya tuh. Beda Islamnya dengan Islam yang satu. Beda. Sama. Islam paman saya itu enggak pernah seperti itu sih kelakuannya. Kelakuan yang seperti apa Pak Lamsen? Ya. Saya sudah rasakan. Saya kembali ke topik. Oke, kembali ke topik. Sebentar. Tadi Pak Lamsen tadi Pak Lamsen bilang jangan makan daging. Nah, gigi geraham sama gigi yang itu buat apa kalau bukan buat makan daging, Pak? Tanya Tuhan kami lah. Kamu tanya dengan saya. Itulah lagi salah. Kembali ke topik. Kan kemarin tuh Ibu Ani agak merasa tersinggung juga Pak Lamsen. Pak Lamsen mengatakan ini nggak benar caranya gitu. Dia kan sesama Kristen juga. Bagaimana tanggapan itu Unitarian Pak Lamsen? Loh kan sudah Pak Handi tahu cara dia tuh dengan cara saya. Alkitab saya itu saya gunakan ayat-ayat lain. Si Ibu Hani kemarin tidak semua ayat-ayat dibaca sama dia. Ayat yang ketemu dengan sesuka dia itu langsung itu dijabarkan sama dia. Kan beda dengan saya. Beda ya. Tapi dia juga merasa merasa benar gitu loh Pak Lamsen. Iya, kan begini Pak Handi. Alkitab saya ini tidak banyak ajarannya, tidak banyak. Dia hanya memberitahukan bahwa manusia itu terjatuh. Yang bisa menolong yang jatuh itu hanya Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang menolong manusia kembali. Itu cerita Alkitab kami gampang sebetulnya. Tidak bisa yang lain, ciptaan manapun tidak bisa. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia untuk dapat menolong manusia, menyelamatkan manusia dari akibat dosa itu, kematian akibat dosa itu. Dan Tuhan yang bisa memperbaiki kerusakan dunia ini akibat dosa itu. Tidak ada yang bisa memperbaiki, hanya Tuhan. Itu inti ajaran Alkitab itu. Tapi dia tidak mengerti. Oh Tuhan ciptakan manusia supaya ada yang Alkitab kan seperti itu ajaran. Begini Pak Lamsen, enggak perlu kan Tuhan repot-repot jadi manusia ngurusin dunia. Loh, Alkitab ini kan membuktikan kasih Tuhan kepada manusia.
Jadi kalau orang lain disuruh, nah nggak dekat rasanya. Coba kalau saya Pak Handi ya, kepada anak saya tidak akan percayakan kepada orang lain mengurus anak saya. Saya harus mengurus anak saya. Saya cinta anak saya mengasihi anak saya. Saya tidak suruh orang lain, saya ciptakan orang lain pembantu untuk mengurus itu tuh. Jadi dia Pak Lamsan, Pak Lamsan, jadi dia harus turun menjadi manusia, bergaul sama manusia ya. Itulah Tuhan kami menunjukkan kasih yang sangat dekat, sangat dekat dengan manusia. Itu makanya dikatakan anaknya. Coba. Karena itulah sebabnya disebut anaknya, padahal bukan anaknya kandung. Supaya cinta atau kasih yang ajaib itu dirasakan oleh manusia. Dan Tuhan sendiri yang langsung datang kepada manusia. Bukan disuruh orang lain, diciptakan alat-alat lain. Tidak. Dia sendiri yang datang. Inilah saya mengasihi kamu. Coba kalau saya datang kepada anak saya suruh orang lain, bantu. Kalau dia turun menjadi manusia, dia juga kan terbatas. Manusia itu kan terbatas. Itulah ajaran Alkitab kami Pak Handi. Itulah buktinya. Itulah Tuhan kami membuktikan kasihnya kepada manusia. Kalau suruh orang lain kan sudah agak jauh, nggak ketemu dengan Tuhannya, agak jauh lah. Kalau anak saya dengan saya tidak ketemu dengan saya, anak saya dalam kesulitan, saya tidak tolong, orang lain saya suruh menolongnya, kan nggak dekat hati saya dengan dia lagi, hatinya pun tidak dekat dengan saya. Tuhan waktu dia begini Pak Lamsan, waktu dia turun menjadi manusia, pas dia naik kembali dia menjadi Tuhan lagi ya Pak Lamsan? Nggak tahu itu, bukan dia yang datang ke dunia ini, bukan itu ajarannya. Yang dimaksud untuk di sini ajaran Alkitab adalah saya sangat mengasihi kamu, saya mencintai kamu. Entah dia jadi kembali jadi Tuhan, jadi apakah Alkitab itu bukan ke situ ajarannya. Alkitab menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu kepada manusia. Itu maha kasihnya. Ya persoalannya Pak. Menjadi Tuhan tidak manusia, Tuhan tidak ajarkan Alkitab itu. Itu pertanyaan dari hatimu sendiri. Dikarang-karang membuat seperti itu supaya. Yang menjadi masalah Pak Lamsan adalah waktu dia turun menjadi manusia itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu Pak Handi. Iya paham. Hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Iya paham. Tapi persoalannya waktu dia turun menjadi manusia itu dia dipermalukan gitu loh Pak Lamsan. Kasihan kan? Itulah sebabnya, itulah bukti kasihnya. Walaupun contoh ya, contoh turunlah misalnya, jatuhlah misalnya domba ke jurang. Ini kan perempuan Yesus kan banyak, perempuan Yesus banyak. Jatuhlah domba ke jurang, ya. Saya itu gara-gara domba itu sampai saya luka-luka kena duri, kena apa. Iya. Tuhan pun begitu. Datang ke dunia ini sampai dia dihina orang, sampai dia difitnah orang, sampai diejek orang. Karena saya. Diejek-ejek ya. Bukti kasihnya. Itulah bukti kasihnya kepada kami. Dia korban. Makanya, Tuhan terima kasih kamu sampai berkorban begitu. Sampai kamu mati, sampai dihina orang. Langsung dia itu berkorban atas maunya sendiri atau ada perintah? Untuk membuktikan kasihnya. Oh gitu. Iya. Jadi dibalik. Ya kan berkuasa. Kenapa nggak dimaafkan aja sejak di Gan Eden Pak? Bisa saja Tuhan kami itu menyelamatkan Adam dan manusia itu tanpa apa? Tanpa ada pengorbanan. Saat di Eden. Melanggar ketetapannya. Kan ada ketetapan dia. Ya maksudnya itu Pak Lamsan kenapa nggak dimaafkan aja dari atas Gang Eden apa? Karena dia tidak mau melanggar ketetapannya. Ketetapannya adalah ketetapan yang tetap. Jadi udah ditetapkan harus turun menjadi manusia ya? Ketetapannya adalah manusia berdosa harus mati. Padahal manusia berarti Tuhan sudah ditetapkan manusia untuk berdosa Pak ya? Cuma jangan kamu masuk. Oh iya sorry maaf. Lanjut Bang Andi, lanjut. Jadi udah ditetapkan turun ke bumi, ke dunia ini untuk menebus dosa. Tapi dia juga ada, Yesus punya dosa nggak Pak Lamsan? Ya enggak lah, dan dia gimana sih? Dia kan tercatat di Al-Quran tidak ada menebus Isamu itu tidak pernah berdosa tuh. Coba lihat Isam itu kan. Jadi di Alkitab manusia yang tidak berdosa lah bisa menolong manusia. Jadi saya bagaimana nih menghalang-halangi atau saya nggak usah lagi tadi sorry saya pikir kemarin Handi panggil saya ke sini saya cerita dengan baik. Kalau begini caranya untuk menghina, mengejek, saya keluar tadi. Oke, saya keluar dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Saya hormati kamu Handi. Kalau begini caranya saya keluar. Untuk apa saya di sini? Enggak Pak Lamsan, saya ada kok. Jadi gini Pak, kita kembali ke topik. Iya. Ya bahwa memang Yesus ada di muka bumi. Itulah ajaran kasihnya ya Pak Lamsan ya. Ini Pak Handi ya. Handi dengar saya pertama sekali. Siap.
Tuhan itu kan menunjukkan bahwa pikiran manusia tidak benar. Membuktikan, ya kan? Pikiranmu, pilihanmu salah. Itu maksudnya Tuhan sebetulnya. Diciptakannya Adam itu diberikan yang terbaik kepada dia. Apa dia yang terbaik? Diberikan kuasa untuk menguasai bumi dan menguasai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kan kuasa itu. Tapi Tuhan mengadakan untuk membuktikan kamu itu tidak penguasa penuh. Ada batasnya. Lalu dibuat batasnya itu dengan cara apa? Kamu tidak boleh makan ini. Makan buah pohon yang terlarang ini. Kami larang ini kamu. Itu bukan punyamu, bukan milikmu itu. Jangan makan. Ini Tuhan berikan kepada Adam. Menjadi suatu ketetapan. Kalau kau makan itu, kamu harus mati. Tapi kalau saya perhatikan Pak Lamsen ya, apakah ini Yesus memang rela untuk dihinakan, berdarah-darah di Iya, dengarlah dulu Pak Andi, jangan dulu sampai ke sana. Nanti akan sampai ke sana nanti. Jangan. Oh iya silakan. Awal dulu, dari awal supaya kamu paham kenapa Yesus mau rela sampai berdarah-darah. Silakan Pak, silakan. Sampai diludahin orang kan. Iya. Pertanyaan itu terjawab nanti kalau sudah tahu awal ceritanya itu. Kenapa sampai begitu dia? Ya kan? Iya. Jadi Tuhan kami ini perlu bukti, bukan hanya omong tok, ya. Dia mengasihi manusia itu dibuktikan dengan cara itu. Tuhan kami membuktikan bahwa pemikiranmu tidak sama dengan pemikiran saya. Pemikiranmu tidak baik, pemikiran saya yang paling baik. Begitu maksud Tuhan kepada manusia. Supaya saya jangan mengandalkan pikiran saya. Jangan gunakan pikiranmu. Saya yang tahu daripada kamu. Makanya Tuhan tunjukkan, okelah kamu pilih, gunakan pikiranmu. Si Adam dan Hawa menggunakan pikirannya, percaya kepada si setan. Lalu dimakanlah itu, buah itu. Akhirnya jatuh ke dosa. Tuhan melihat itu kan, dan Tuhan biarkan itu supaya manusia itu merasakan akibat dosa itu, supaya manusia melihat betapa buruknya dosa itu. Tuhan tidak langsung ampuni, tidak. Dan Tuhan punya ketetapan, dan Tuhan pun tidak mau dan Tuhan pun tidak mau melanggar ketetapannya. Lalu apa caranya? Harus ada pengganti, dan Tuhan yang menyelamatkan manusia dari kesalahan manusia itu. Jadi karena kesalahan manusia itu, Tuhan yang turun datang membuktikan cintanya, kasihnya kepada manusia. Walaupun manusia itu salah, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel selalu melanggar aturan Tuhan. Tapi Tuhan datang mengasihi dia. Umat-umatnya dikasihi dia. Di luar umatnya, disuruh bunuh, disuruh apa segala macam. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sudah mengasihi umatnya. Itulah makanya Tuhan yang datang menyelamatkan manusia dari dunia ini, dan dia yang mampu, yang lain tidak mampu. Sampai dia rela untuk membuktikan kasihnya yang besar itu. Sampai dia rela yang penciptanya sendiri meludahi dia. Penciptanya sendiri menombak dia. Penciptaan sendiri yang menghina dia. Dia disalibkan. Salib adalah lambang kehinaan. Itu karena untuk menunjukkan kasihnya dan untuk memperlihatkan betapa buruknya dosa itu. Makanya dosa sedikit pun tidak masuk surga. Jadi itulah pengajaran Alkitab, inti ajaran Alkitab kami. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, misalnya tadi yang Pak Lamsen ceritakan tuh ada pelaku ya, ada yang meludahi dia, ada yang mengolok-olok dia, ada yang mengikat dia, ada yang mengeksekusi dia, ada yang nombak, ada yang cambuk berdarah-darah begitu. Ya pelaku-pelaku ini kan nggak satu orang Pak Lamsen, ini banyak orang. Banyak. Ya menurut Alkitab itu pelaku-pelaku ini itu masuk surga apa masuk neraka Pak Lamsen? Lah semua manusia kan dikasihi Tuhan. Dan saya tidak menentukan itu. Tapi Alkitab saya berkata ya, akui dosa-dosamu dan bertobatlah. Kalau dia bertobat dan mengakui dosa-dosanya, dia masuk surga. Saya tidak tahu apakah orang itu mengakui dosa-dosanya, apakah dia bertobat, saya tidak tahu. Zaman dulu kala tidak catat Alkitab. Kalau mereka bertobat dan mengakui dosa-dosanya, masuk surga karena darah Tuhan sudah tertumpah, darah Yesus sudah tertumpah, sudah bisa seperti itu. Tidak ada lagi pelanggaran. Ya kan? Apa waktu itu Pak Lamsen nggak ada orang yang mau membela dia ya Pak Lamsen? Loh, Yesus kan sudah berkata, waktunya sudah dekat. Kan makanya baca dengan teliti Alkitab kami itu. Dia sering kan ditangkap karena waktunya belum tiba. Dia selalu selamat dari penangkapan. Tapi kalau Yesus mengatakan, ini sudah dekat waktunya. Saya akan ditangkap, diadili, lalu saya akan dihukum mati. Hari ketiga saya akan bangkit. Selalu dikatakan kepada murid-murid seperti itu. Tapi muridnya bingung, nggak ngerti. Nah, jadi dia sebetulnya tahu akan mati. Tapi sebagai kemanusiaan, ketakutan juga. Ya,
sebagai kan ada sifat dia tuh, ada sifat dia, sifat kemanusiaan itu ada sama dia, 100% ada. Ada rasa takut. Tapi tetap dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Maka dia berkatakan, saya akan lakukan pekerjaan Bapa di surga, kan? Jadi dia tahu akan terjadi sama dia. Makanya jauh-jauh hari sudah dikatakan kepada muridnya, saya akan diadili dan dihukum mati. Hari ketiga saya bangkit. Begitu kata dia, kata Yesus. Jadi dia tahu. Kalau boleh berandai-andai, Pak Lamsen ya, kalau boleh ya, kalau nggak apa-apa. Sekiranya Pak Lamsen ada di waktu itu melihat langsung kejadian, kira-kira Pak Lamsen melakukan apa? Ketakutan saya. Nggak mungkin saya bisa bela itu. Contoh, Petrus saja. Iya. Petrus matanya sendiri melihat Yesus ditangkap, dilihat pikul salib, diikut-ikut. Dia berdusta berbohong 3 kali. Itu sudah dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Petrus, sebelum 3 kali ayam berkokok, kamu sudah akan membohongi saya, sudah mendiadakan saya, sudah mendustakan saya, dia tidak percaya kepada orang lain. Itu bukan Tuhan saya, bukan saya kenal gitu kan gitu. Jadi 3 kali Petrus saja ada murid-muridnya sudah bersama-sama dengan Yesus selama ini. Takut, orang itu lari. Takut dekat. Ada orang bilang sama si Petrus, oh ini muridnya ini. Apa kata Petrus? Enggak, saya bukan muridnya. 3 kali. Berkokol ayam 3 kali. Lalu dia menangis. Ya Tuhanku, saya sudah berdosa Tuhan. Nah, tapi dia takut. Jadi saya pun kalau di situ, pasti saya takut. Tidak bisa berani bela. Terima kasih. Artinya di sini bahwa memang Yesus agak keberaniannya mumpuni ya, sangat berani begitu ya Pak Lamsen. Persoalannya ini murid-murid kok pada melarikan diri, nggak ada yang nolongin gurunya gitu. Makanya murid-muridnya ini kan tidak kenal sebetulnya siapa Yesus. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati dan bangkit. Kan sudah selalu dikatakan seperti itu. Nah setelah bangkit pun ya, bayangkan si Filipus sudah bangkit, dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Teman-temannya mengatakan sudah bangkit Yesus dari kubur. Tidak percaya siapa si Thomas juga, si Thomas juga nggak percaya. Tapi kalau saya ada di situ Pak Lamsen, mohon maaf ya, saya ada di situ, saya akan membela mati-matian guru saya itu. Iya, itu kan karena si Handi kan sudah sangat sayang kepada Yesus kan, nggak apa-apa. Tapi sayang kamu belum lahir saat itu, apa boleh buat lah ya? Iya, apa boleh buat. Kalau saya memang saya takut lah, kan orang itu saat itu sangat mencekam. Tapi kalau Handi kan nggak takut pada keadaan kondisi yang sangat mencekam. Enggak, kalau saya nggak takut. Karena apa? Iya. Ini kan guru kita ini. Iya. Dia yang selama ini kita ikuti gitu loh. Itulah disalahkan, akan disalahkan murid-muridnya ini. Kenapa begitu lama kamu bersama-sama dengan saya, kamu tidak kenal siapa saya? Kan begitu. Nah ini murid kalau lain lagi Bung Hendi. Iya sebentar. Kalau menurut saya ini murid ini pengecut kalau menurut saya. Kenapa dia nggak bantu gurunya? Si Petrus itu. Iya si Petrus itu. Ya silakan Mas Bayu. Lagi Bang Hendi. Bang Hendi semangatnya tinggi. Waduh. Saya kalau lain lagi Pak Lamsen. Pak Lamsen. Kalau saya waktu itu lahir di situ kan, saya kenapa harus takut? Pertama dia guru saya, kedua dia Tuhan. Iya, salahnya kamu belum lahir saat itu, ya nggak apa-apa lah. Kenapa harus takut? Logikanya gitu, sama Tuhan. Tuhan di sana nggak pakai logika lagi, memang kondisinya seperti itu, sangat mencekam kan, sangat mencekam. Kalau mencekam itu berarti ada persepsi lain tuh. Iya. Kita sama Tuhan, kok takut gitu? Sama kita gini aja, kalau orang rame ini, ada orang mencekam gitu. Kita dekat sama TNI misalnya kan, pangkatnya tinggi, bawa senjata, kita nggak takut lah jadinya kan. Kepada murid-muridnya. Ini sama Tuhan loh. Iya, makanya Yesus marah kepada murid-muridnya. Kenapa kamu tidak kenal dengan saya? Begitu. Saya sudah selalu ngomong, nggak percaya terus. Barulah setelah selesai peristiwa itu, muridnya berarti lagi ke surga, baru Yesus perkenalkan kembali dirinya kepada murid-muridnya. Baru orang itu tahu, rupanya Yesus itu bukanlah manusia biasa. Dia kembali ke lagi. Terima kasih. Oke. Logika mau tanya kalau kita sama Tuhan kok kita malah takut sama manusia. Aku mau tanya ke Bang Handi. Boleh Bang Handi? Tanya ke Bang Handi ya. Bang Handi aku boleh tanya Bang. Bang Handi. Ya. Apa upah bagi mereka yang menyalib Yesus Bang Andi? Surga atau neraka? Kalau menurut normalnya sih dia kan membunuh.
dia mengikat, dia berbuat kejahatan, ya neraka lah. Loh, tapi kan dia berjasa, Bang. Miliaran orang masuk surga terselamatkan karena jasa mereka. Masa nggak diupah kebaikan dia? Itu kan upahnya kan luar biasa itu, Bang. Ya menurut tadi kisahnya Pak Lamsen, kalau dia bertobat ya surga, kalau nggak bertobat ya neraka. Bukankah penyaliban itu adalah satu yang sudah diatur, skenario Tuhan, karena dia sendiri yang datang mau mati di atas tiang salib. Nah di sinilah si malakama buat teman-teman ya, bahwa Yesus memang harus mati di tiang salib. Kalau nggak ada Yesus kan nggak ada Kristen, nggak ada penebusan dosa. Ya pelakunya sebenarnya jadi pahlawan, tapi dibalik cara melakukannya itu adalah kejahatan. Jadi si malakama maju kena mundur kena. Jadi tergantung kepada siapa yang mau mengartikan ini gitu loh. Jadi kesimpulannya mereka masuk neraka gitu. Kalau menurut saya yang normal nih ya masuk neraka, orang penjahat kok membunuh orang. Terus yang di sebelah kita ini masuk surga karena itu. Ya kalau dibalik dari semua itu, Kristen sekarang masuk surga karena itu. Enak kali. Ya itulah hidupnya Kristen, kan enak memang dia mengorbankan orang. Kalau misalnya orang ini tidak nyalip Yesus, ya pasti harus nyalip karena memang dibuatkan. Kalau pasti berarti Tuhan yang sudah tentukan dong. Ya memang sudah ditentukan dari sana Yesus mati di tiang salib. Berarti Tuhan menentukan orang-orang ini masuk neraka. Oke Pak Andi, bahas sendiri lah ya, jangan pakai Alkitab ya. Pakai otak sendiri lah ya. Iya sama beranalogi aja Pak Lamsen. Ya. Bang Handi ini ya itu, kita dengarkan. kalau Pak Handi sudah menganggap tahu ya silakan. Kalau saya dengar dari Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Saya hanya beranalogi. Bisa ditanyai kepala mana aja. Ajaran Alkitab saya. Oke, saya hanya beranalogi. Sebentar Pak Lamsen. Bahas sendiri lah ya. Ya saya hanya beranalogi dulu. Nanti kalau misalnya saya ada salah, nanti Pak Lamsen luruskan sesuai Saya kan nggak bisa analogi ke masalah ketuhanan, saya nggak bisa analogi. Tidak mampu analogi. Ditanyain Bang Handi ke Bapak itu narasumbernya. Ya, jadi gini Pak Lamsen, saya pengen tanya ke Pak Lamsen, sebenarnya ini Yesus mati itu sudah dinubuatkan, direncanakan, begitu ya Pak Lamsen? Sudah, saat Adam juga sudah mengatakan, sudah ada di Keluaran berapa? Kejadian 3:15 kalau nggak salah, kejadian 13 itu sudah dinubuatkan mulai dari situ, tapi masih samar-samar. Dari pembunuhan binatang setiap pagi dan sore itu merupakan benang merah. Harus ada manusia mati yang tidak berdosa. Itu cobalah, apa nggak gila orang Israel itu? Pagi sore beribu-ribu binatang itu harus bertumpah darahnya. Binatang berapa harganya satu? Taruhlah sekarang 2 juta satu domba. Kalau sudah 5 pagi atau 10 pagi 10 sore 20, berapa juta berapa? Inilah beratnya dosa itu, Pandi ya. Itulah beratnya dosa itu. Sampai darah manusia jadinya lebih mahal lagi. Kan lebih mahal lagi darah manusia daripada darah domba. Jadi itu memang sudah dinubuatkan. Itu jalan ceritanya. Ya, sampai Yesus tersalib. Dan itulah ajaran Alkitab kami. Mau diapakan? Kalau kita salahkan ya silahkan. Kalau nggak percaya kepada jalan cerita bangsa Israel seperti itu ya silahkan. Kenapa bangsa Israel setiap pagi dan sore dulu itu memotong domba? Itu harga berapa itu? Ya, itu dipraktekkan, itu tidak pernah, itu tidak terjadi terus tiap hari pagi dan sore. Baru sekarang setelah Yesus mati tersalib itu berhenti. Nah itu Pak Handi ya. Berarti surga bagi tentara Romawi ya. Kalau menurut aturan Tuhan sih. Inilah kok jadi contoh pikiran si Juma ini kok jadi surga tentara Romawi. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengatakan memang anak manusia harus mati terbunuh oleh orang-orang berdosa. Tapi orang-orang berdosa itu kalau bertobat pun ya kan selamat. Kan ada hukum di situ 10. Jangan membunuh. Kan sudah jelas itu mulai dari zaman Israel. Ini yang dipikul-pikul di dalam Taurat itu. Dipikul-pikul itu kemana-mana dibawa terus. Itulah hukum dan dasar keimanan orang Yahudi sebetulnya, tapi masih di dalam peti. Di luar peti itu Tauratnya Musa, di dalam peti Tauratnya Tuhan. Catatannya situ jangan membunuh. Jadi orang-orang Roma itu membunuh Yesus, mati di aturannya. Tapi kenapa harus mati? Kalau dia tidak bertobat, kan darahnya sudah datang untuk menghapus dosa. Kalau dia mengakui dosanya dan bertobat, ya selamat. Itu kata Alkitab.
tapi tidak dicatat di Alkitab bahwa mereka itu bertobat atau tidak. Makanya saya tidak bisa jawab itu. Jadi Alkitab tidak melihat jasa. Tidak ada alasan apapun membunuh. Selamat, tidak ada. Misalnya saya mau menyelamatkan manusia, saya harus bunuh Yesus supaya saya masuk surga. Bukan seperti itu ajaran Alkitab, tidak. Yang masuk surga adalah orang yang tidak berdosa. Bertobat. Iya, bukan. Tidak berdosa. Kau jawab ini Juma, mengapa Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa Juma? sih segar-segar lagi santai, lagi segar-segar cabut lah. Jangan kepanas Juma. Mengapa Juma Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Oh, itu sudah dinubuatkan itu, Dek. Ulangan 32. Sudah Al-Quran kau ditolak, mau dihancurkan lagi masjidnya. Sudah selesai kan? Sudah kibarlah bendera putih udah. Belum Pak, belum. Ini ada pengacau nih. Sudah dialihkan Jangan ke dulu. Dulu Pak Lamsen, ntar ada pengacau. Pak Lamsen. Ini kan sudah dialihkan ke Al-Aqsa. Jangan dulu biar Kuskak Juma dulu. Oh, itu sudah ada dinubuatkan di Ulangan 32 nomor 21 sama Israel. Kemudian mau dihancurkan lagi masjid kau ini. Oh, itu sudah dinubuatkan di Ulangan 32 21. Nah, kenapa jangan pakai Alkitab saya? Kenapa kau mencarinya di Ulangan di Alkitab? Iya, itu sudah dinubuatkan itu. Sudah dinubuatkan. Bahwa bangsa Israel akan marah dan cemburu kepada Bani Ismail gitu. Juma, kenapa kau cari pembenaran di Alkitab? Padahal kau menyalahkan Alkitab itu tidak benar. Alkitab kami salah. Jangan standar ganda kau di situ Juma. Nah, tuh pintar kalian. Nah, kan Al-Quran sudah menerangkan ya ahli kitab. Lima talbisun al-haqqa bil bantil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pakai Alkitab kami. Ya itu Al-Quran, Pak. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan kebenaran dan kesesatan? Engkau menyembunyikan kebenaran sementara engkau mengetahui gitu loh. Jadi dicampur adukan itu. Kenapa bisa dicampur adukan itu? Karena bangsa Israel itu bangsa tegar tengku, Pak Lamsen. Kenapa tidak Allah antisipasi dulu supaya jangan dicampur adukan? Tidak, Pak Lamsen. Tadi Pak Lamsen sudah bilang. Pak Lamsen sudah bilang kalau Bani Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi kesalahan apapun yang mereka lakukan, Tuhan tetap kemudian memberikan ruang untuk mereka bertaubat, Pak. Kalau Bani Israel itu orang baik-baik, Pak, Yesus akan diterima ketika dia datang, buktinya ditolak kan? Juma, berarti kau ini bingung aku, Juma. Kenapa? Bingungnya gini, kenapa kau itu bilang Bani Israel? Kau juga kadang-kadang mengkritisi kitab orang Israel itu gimana sih kau? Yang saya kritisin itu kitabnya Kristen. Sesmat kau di situ. Bukan. Apa tidak juga? Bukan. Ternyata guru Juma kalian yang saya kritisin itu. Yang standar dengar. Yang saya kritikin itu kitabmu. Al-Qurannya tidak lengkap, tidak sempurna Al-Qurannya. Artinya Al-Quranmu itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak bisa. Kok bisa? Kan tadi sudah saya sudah sebutkan tadi. Udah selesai kau di situ. Skakmat kau. Kibarlah kau bendera putih sudah. Enggak dong. Ya iya. Dengarkan kalian berdua. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan murid-muridnya berkorban dengan menggunakan hewan. Tidak percaya Yesus tidak ada. Yesus itu fiktif bagi kamu. Yesus itu nabi kami, Pak. Yesus itu bagi kamu kan fiktif, tidak ada ceritanya. Yesus itu nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Kenapa kau cari pembenaran itu lagi, Juma? Gila kau itu. Kalau memang Al-Quran kau benar, enggak usah kau cari pembenaran di kitab orang. Enggak ada pembenaran. Kamu kan tanya tadi. Kamu kan tanya tadi kenapa? Orang Yesus fiktif kok ceritanya nggak benar adanya Yesus. Kalau yang cerita fiktif itu ketika dia dianggap Tuhan itu fiktif. Tapi kalau misi kenabiannya itu tidak fiktif karena dia datang kepada Bani Israel mengajarkan. Nggak malu kamu, gitu loh, Pak. Al-Quran tidak bisa menjelaskan semua.
Quran itu Quran Al-Quran sudah menjelaskan itu semua. Saking sempurnanya Al-Quran, saking sempurnanya Al-Quran, kitab Anda mengambil kata-kata dari Al-Quran. Kitab Anda sampulnya aja pakai nama Al-Quran, Pak, Alkitab. Juma. Ketawa saya lihat kamu Juma. Ketawa kamu lihat kamu Juma. Iya. Saking keteternya kitab Anda itu harus ngambil nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab gitu loh. Ada tafsir Al-Quran yang ngambil ayat Kejadian Yohanes. Di mana itu? Coba tunjukkan. Begitu Juma, jangan sok kamu Juma. Ada. Coba tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang ambil dari Bible. Ada tafsirnya. Ya, ada yang mana? Tafsirnya itu sering dibahas. Sedikit Juma. Yang mana? Yang nuduh itu harus membuktikan dong. Apakah kalian itu tidak punya malu? Enggak punya malu kalian itu? Merasa lebih dulu, tapi sampul kitab kalian menggunakan kata Alkitab. Kami tidak pernah gunakan Al-Quranmu. Ya, karena yang saya temani berdialog adalah orang-orang yang tidak berfungsi akalnya. Sementara Al-Quran hanya untuk yang berakal. Kamu gunakan yang lagi. tidak berfungsi juga. Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Dialog sama kalian ngapain pakai Al-Quran lo? Akal nggak dipakai. Gimana tuh Pak? Pak Handi, ini kan sudah ribut Pak Handi. Jangan cari pembenaran. Cuman bisa nyerang orang. Giliran sedikit aja disentil nangis. Pak Handi, Juma. Disentil dikit nangis. Kalau mau hujat bisa, maki-maki kitabnya orang bisa, disentil dikit nangis. Kamu yang memaki-maki kitab kami, itu salah. Sadar nggak kau wahai orang tuaku, Pak Lamsen? Kitabmu itu kau sebut Alkitab itu sudah penipuan, Pak. Makanya penipuan. Kenapa kamu gunakan? Iya, jangan gitu. Harusnya Bapak yang sadar kenapa kitabku disebut dengan sebutan Alkitab. Iya, makanya harusnya Bapak yang punya malu gitu loh. Kok jadi salahin kita, Pak? Oke lah ya. Allah, kibarlah bendera putih. Kalau udah kayak begitu nangis. Masuk pasti ribut. Lari. Bisanya cuma mau mendoktrin, dia aja mau didengar. Kalau tipu-tipu bisa. Al-Quran itu bahasa Yahudi. Alkitab bahasa Yahudi, nenekmu kiper. Enak aja kau ngomong. Allah itu bahasa ini bahasa Yahuda. Sadarlah kau. Cuma saya ini justru sadar, Pak. Nabi Yesaya itu nabi kalian. Di mana pula kami mengatakan Nabi Yesaya nabi kami? Inilah penipu-penipu ini. Pernah kau ngomong gitu, debat gitu, mengklaim kayak gitu? Di mana itu ya? Kau itu. Sisi lain kau kutip, kau cari juga di kitab Yesaya kesalahan. Itu untuk menyadarkan kalian bahwa iman kalian itu bertentangan dengan kitab kalian. Permalukan. Gimana sih? Kalian putar ulang video kau itu. Ketika kalian itu mengklaim sesuatu, kau usah kau cari pembelaan di situ Juma. Kau ini standar ganda orangnya. Serius itu. Kau cek contoh. Biar kau tahu, biar kau dengar ini maksudku. Ustaz Kainama bilang Yesus menikah. Ya memang dia menikah. Memang dia menikah. Kenapa rupanya? Ya, lu siapa emang lu bapaknya lu larang-larang orang nikah? Kalau dia tidak nikah, pertanyaan saya, kalau dia tidak nikah, kemana dia lampiaskan syahwatnya? Ayo. Diam dulu kau, diam dia dulu. Mimpi basah gitu atau nani? Itulah jurus kan? Adalah lebih baik Isa Yesus itu menikah daripada dia onani atau mimpi basah. Kurang ajar gitu. Kan? Pak Lamsen, kalian mengatakan Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, wajar nggak dia menikah? Oke lah. Wajar nggak dia nikah? 100% manusia, wajar kan? Saya debat seperti ini saya tidak mau, Pandi. Terima kasih. Memang nggak bisa, karena kebenaran itu nggak cocok dengan iblis. Modal ngerocos lah kau Juma. Enggak. Giliran ditanya kau bilang Yesus menikahkan tahu. Ditanya malah marah. Kenapa Yesus mati? Karena dia manusia. Katanya. Kenapa Yesus tidak tahu apa-apa? Karena dia 100% manusia. Kalau 100% manusia, boleh nggak dia menikah? Ya boleh.
Diam dulu kamu. Sekali ini saya jelaskan sama kamu cuma ya. Oke, silakan. Diam ya, teman-teman. Ya. Masalah itu ya. Kenapa Yesus punya kontol? Ya, kenapa? Dia adalah manusia, benar-benar manusia seperti Nah itu dia. Salah enggak kalau dia menikah? Diam dulu kamu, diam. Saya akan menjelaskan. Diam dulu kau. Kau itu udah mau banting HP kau itu. Kamu juga itu segar-segar. Kau itu segar-segar. Kamu itu makan babi. Pak Lamsan nggak makan. Gantian lah. Pak Lamsan silakan Pak, silakan. Tadi Yesus punya apa Pak? Yesus tadi punya apa? Diam dulu kamu. Jangan potong ya, Pak Andi. Iya, siap. Silakan Pak Lamsan, silakan. Ya. Kenapa Yesus punya kontol? Ya kan? Wih, diam dulu kamu. Diam dulu kamu. Biar dulu, ya. Jangan ngomong dulu kamu, Andi. Ya, oke, diam. Kenapa Yesus punya kontol? Wih, kejam kali, Pak. Ya, diam dulu kamu, diam. Oke, siap. Sabar Pak Lamsan, sabar aja. Apa? Yang halus Pak, kenapa dia punya kelamin gitu loh Pak? Yang halus. Kamu nggak mau diam? Yang halus kenapa? Supaya jelas. Ya. Apa kau mau lihat wajah gantengku di sini? Biar ku on cam. Sudah, teman-teman sekalian, supaya jelas. Kenapa Yesus punya kontol? Jangan bilang begitu Pak. Yang halus sedikit kenapa? Kelamin gitu. Ih. Diam dulu kamu. Nggak apa-apa lah. Kejam kali, merinding saya Pak. Ya udah silakan. Kamu jangan menghina kitab kami. Loh, Bapak yang menghina Yesus barusan. Diamlah kamu dulu. Oke. Sudah? Tenang ya. Saya ngomong jangan dipotong-potong. Saya kalau dipotong-potong nggak enak. Iya. Kenapa Yesus punya kontol? Aduh. Diam dulu kamu. yang halus Pak dikit. Diam, saya tidak mau halus kepada kamu. Iya, nggak apa-apa lah, Bang Yuma, biarin. Silakan. Sudah? Kenapa Yesus punya kontol? Diam kamu ya. Aduh. Diam kamu. Iya, udah. Ya. Artinya dia punya nafsu besar. Wih. Nafsu besar, ingin bersetubuh, pasti. Wih. Itu membuktikan, diam dulu kamu. Itu membuktikan bahwa dia itu mempunyai sifat seperti manusia, sama dengan manusia sifatnya. Nah. Ya. Dengar, diam dulu kamu, jangan diam-diam. Sama. Kenapa harus sama? Supaya dia menjadi contoh, membuktikan bahwa dia melakukan 10 perintah Tuhan. Iya, kan? Dia kan sebagai teladan, guru. Teladan bagi saya. Nggak boleh. Ya, teladan bagi saya. Apa teladannya? Walaupun besar nafsunya, karena ada catat di Alkitab, di hukum 10, jangan berzina. Dia mampu tidak berzina. Kalau saya seperti nafsu yang dimiliki dia, mungkin saya sudah berzina berapa kali, ya kan? Ya, itu makanya, itu teladan saya, biar kamu tahu cuma, ya. Jadi dia lampiaskan syahwatnya melalui apa, Pak? Kamu menghina namanya tuh, tidak melampiaskan syahwatnya, tapi teladan saya. Tidak melocot. Dia kan makhluk biologis, Diam Pak. kamu. Oke. Diam kamu. Jadi teladan bagi saya adalah Yesus. Tidak berzina, tidak bermasturbasi, tidak melocot. Kan tidak ada. Mampu dia. Lapar dia 40 hari 40 tidak makan. Bisa dia melawan setan, dia tidak makan. Jadi inilah contoh yang harus kami teladani. Walaupun dia mempunyai sifat sama dengan manusia, dia mampu. Tapi kan dia makan, Pak. Berarti dia punya saripati makanan di badannya. Diam dulu kamu. Orang kamu nggak terima. Supaya kamu paham, jangan ngomong dulu. Oh iya, baik. Sebagai harus seperti itu supaya bisa jadi teladan. Ya gitu. Kalau tidak ada nafsunya, saya bisa ngomong, kamu tidak ada nafsu sih, maka kamu tidak berzina. Kan bisa. Jadi dipakai punya nafsu. Terus kan dia makan, Pak, makan minum madu, makan ikan goreng. Diam dulu kamu. Dia membuktikan bahwa dia tuh benar-benar sifat manusia. Makan ikan goreng, makan berak, ya. Sama dengan artinya sifat manusia. Membuktikan bahwa dia itu sama dengan saya. Kalau dia tidak sama dengan saya, secara biologis kan dia diam. Kalau tidak sama dengan saya, ya. Kalau tidak sama dengan saya, ada kelebihannya. Maka saya bisa ngomong, ya kamu sih tidak nafsu, kamu sih Tuhan. Ya, kamu sih Tuhan. Bisa kamu laksanakan 10 perintah Tuhan itu. Kan bisa saya ngomong seperti itu. Tapi sekarang saya tidak bisa ngomong. Iya, tapi kan dia makan, dia minum. Diam. Kurang ajar juga nih. Jadi Yesus itu contoh, dia bisa melakukan 10 perintah Tuhan tanpa sedikit pun dilanggar. Kamu paham? Itulah makanya dia memiliki sifat sama dengan manusia. Terima kasih.
Iya Pak, tapi kan dia makan, dia minum. Saripati makanannya itu kan diolah di dalam tubuh. Supaya dia manusia, sifat manusia ada sama dia. Iya. Saripati makanan itu dimakannya sehingga menjadi sperma. Dia punya kantong sperma Pak. Nah pertanyaannya seperti apa dia lampiaskan spermanya gitu loh Pak. Apakah dia mimpi? Dia mimpi atau seperti apa? Karena kan Bapak tadi mengatakan dia berak, berarti dia juga pipis, berarti dia juga mengeluarkan sperma. Nah, kayak mana dia lampiaskan spermanya itu? Kamu kan menghina kami, menghina Tuhan kami. Astagfirullahaladzim. Kok jadi saya yang menghina Bapak? Iyalah. Bapak tadi mengatakan Pak Lamsen mengatakan tadi Yesus makan berak. Biarin aku ngomong dulu, Juma. Aku ngomong bentar dulu, biar aku skakmat Juma ini. Juma, kau menghina Yesus. Aku hina apa? Kau bilang Yesus menikah kan? Nah, kau anggap kok jadi kok menikah? Emang menikah itu hina? Enggak, ntar dulu. Kau bilang loh segala. Jadi mamamu sama bapakmu nikah itu hina gitu? Enggak, ntar dulu. Jangan kau potong-potong dulu. Kau anggap Yesus itu salah ya? Kau anggap itu Yesus itu salah ya? Siapa yang bilang salah? Lah, kau dua kali juga. Orang nikah nggak ada yang bilang salah loh. Nikah itu memang menikah itu memang tidak bagus. Justru perintah kedua kepada manusia itu menikah beranak cucu lah. Itu perintah Tuhan pertama kali ke Adam. Iya. Kok jadi menikah itu jadi perbuatan tidak baik? Gimana sih? Iya. Tapi kau bilang gitu kan, oke, aku pegang. Tapi kenapa Ustadz Kainama videonya ada? Kau tahu, nanti ku kirim videonya. Dia bilang Yesus dan Petrus berzikir. Kenapa cari pembenaran dari tokoh tiga orang itu? Nggak malu kau? Berzikir itu apa? Berzikir itu mengingat. Berzikir itu berdoa. Berzikir itu memuji. Pembenaran di situ cuma. Nggak malu. Perintahnya di dalam kitab kalian itu pujilah Tuhanmu, Tuhan langit dan bumi. Berarti dia memuji. Memuji itu berzikir. Loh, kayak mana ini anak? Hei Juma, kenapa cari pembenaran di kitab orang? Tokohnya di kitab orang. Biar aku putar ya. Biar kita Pak Lamsen jangan pergi dulu. Kalau enggak Saripati makanan Yesus berupa sperma itu cara keluarnya gimana Pak? Jangan alih pembicaraan. Buka share screen. Layaknya dia beol, layaknya dia buang air. Ya, dia ke jamban, kan gitu. Pipis, dia ke jamban, ke toilet. Nah, kalau dia mau keluarkan yang itu kayak mana caranya? Dengan cara apa? Ya normal-normal saja sih. Iya normal, makanya lebih baik dia menikah daripada dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalian yang menistakan beliau, bukan kami. Kitab Anda Markus 14 nomor 3 menjelaskan demikian rupa. Lukas 7 nomor 37 sampai 38. Bagaimana ada prosesi di sana yang dilakukan oleh Maria dengan Yesus. Dia dikasih minyak rambutnya, disekap kakinya, diciumi kepalanya. Itu prosesi nikah ala Yahudi masa tempo doloe. Kalau bukan, berarti Yesus mempertontonkan perbuatan persinahan di depan umum. Disentuh, diminyaki sama wanita yang bukan muhrimnya. Kalian yang menghina, nggak bisa padahal gitu. Bang Juma, tradisi Yahudi itu nggak boleh seperti itu kalau bukan suami istri. Apalagi Yesus disebut rabi. Dia rabi berarti dia syaratnya harus nikah dulu baru jadi rabi, nggak bisa tidak. Nggak bisa. Bang Handi, saya pamit di sini udah mau azan. Bang Handi, terima kasih banyak Bang Handi. Lain kali Bang Handi kalau terima tamu, tolong yang sopan mulutnya, jangan bicara kotor. Ya, betul. Itu nggak sopian, itu nggak sopian namanya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf ini udah sholat Jumat di sini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang pada intinya ya anggaplah ini aja lelucon biasa aja. Kepada teman-teman yang ada di like comment di semua menara siar yang berafiliasi dengan CTZ, terima kasih banyak. Ini pelajaran buat kita bahwa hanya Al-Quran yang memuliakan para nabi, sementara orang-orang ini memuji orang yang mereka katakan Tuhan, tetapi sebenarnya perbuatannya itu sangat jauh dari ajarannya. Salam tauhid. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.